Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amalihi fit dharain. As-su'batu rabi'atu was-sab'un al-jud was-sakha. Cabang iman ke-74 adalah jud, dermawan. Wa huwa sarful mali fima yahmaduhu syar'u. Jud itu adalah menggunakan harta terhadap sesuatu yang dipuji oleh hukum syara. Qala al-Ghazali wa'lam annal jud wastun bainal israf wal iktar. Ketahuilah bahwasanya jud itu adalah pertengahan antara boros, antara berlebihan dan pelit. Wa bainal basti wal qabdi, antara bastu dan qabdu. Ada jud. Jud itu bares kalau kata orang Betawi mah. Kalau kata orang Indonesia dermawan. Itu termasuk kepada cabang iman. Buang mindset matematikanya, buang. Hidup make rumus matematika, buang. Baru berani kita jud. Kalau orang hidup masih pakai matematika, pakai rumus matematik, nggak berani sedekah aja. Bahwa kalau matematik 10 diambil 5 diambil 3 tinggal 2, itu matematik. Tapi beda rumus dengan sedekah. Rumus janji Allah Ta'ala beda. Ini harus percaya sama janji. Maka dikatakan di kitab lain, ya bani, ya ibna Adam, andaikan engkau datang nanti di hari kiamat membawa amal sepenuh langit dan bumi, amalnya sepenuh langit dan bumi, tapi tidak akan aku terima amal tersebut sebelum engkau membenarkan janji Allah. Jadi tidak akan diterima amal tersebut kalau kita tidak membenarkan dan ragu terhadap janji Allah. Mana janji Allah? Ud'uni astajib lakum. Tuh kalau kita masih ragu terhadap janji Allah, amal sebanyak apapun nggak diterima. Masih ragu terhadap ud'uni astajib lakum, biar kata sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, percuma, nggak diterima. Mana janji Allah, la in sakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, nikmat Allah akan tambahkan kepada kita. Itu janji. Masih ragu kita, apa iya kalau gua rajin sedekah nambah? Apa iya kalau gua berbagi nambah? Sebab yang gua tahu kalau berbagi itu berkurang. Masih ragu dia, nggak diterima amalnya. Itu amalnya banyak, tapi masih ragu terhadap janji Allah, nggak diterima. Nah, di antara janji Allah, Al-Imam Ibnu Abbas menjelaskan, janji Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu ada 1000 ayat. Ada 1000 ayat. Di antara janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Di antaranya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, pasti aku berikan. La yusyakkikanna adamaluku ilmau'ud. Jangan pernah ragu terhadap janji Allah yang belum terjadi.
Belum, bukannya enggak. Ada belum. Gimana bang, dagangan rame? Enggak rame. Berarti udah enggak rame. Karena bahasanya enggak rame. Gimana bang dagangan? Jam 8 pagi kita tanya, gimana bang dagangan? Ya sampai saat ini sih guru belum rame, belum. Oh berarti ntar siang ada kemungkinan rame. Sore ada kemungkinan rame. Karena bahasanya belum. Jadi jangan ragu terhadap janji Allah yang belum terjadi, tapi pasti terjadi. Baru nanti efeknya dua akibatnya. Qodhan libasirotika wa ikhmadan linuri sarirotika, merusak mata hati dan memadamkan cahaya mata hati. Kalau udah rusak namanya sakit. Badan kalau sakit diajak ngapain aja nggak enak. Tidur nggak enak, makan nggak enak, ngopi juga hambar. Berarti badan lagi sakit. Hati kalau udah sakit diajak ngaji ribet, diajak sholat duha berat, diajak baca Quran angop mulu, susah, ribet. Udah sakit banyak alasannya. Ngaji yuk, ngaji jam berapa sih? Pagi jam 7. Ya jam 7 mah hari Minggu, hari Sabtu ya. Iya, aduh gua ngegoes kayaknya deh itu dah. Nggak bisa jadwal ngegoes, gua punya community, ntar nggak enak. Nah, kalau nggak ikutan besok ketemu ngomong apa gua? Oh ada yang hari Selasa. Oh hari Selasa mah saya kerja. Hari Selasa saya kerja. Ada yang malam juga. Minggu ada minggu. Minggu jam berapa? Jam 8 juga. Ya arisan. Gimana ya, saya pengen tapi arisan pas lagi. Emang nggak bisa ngajinya habis johor? Bukan ngajinya yang lu atur, lu arisannya habis johor, ngajinya diatur. Jatah ngajinya pindahnya habis johor, arisannya habis johor. Jangan ngajinya habis johor. Ayo malam ada tuh habis maghrib pengajian. Ya habis maghrib mah kita baru pulang kerja, capek bener. Habis isya ada. Ya Allah, habis isya mah kita waktunya nyantai sama keluarga. Masa dari pagi kita pergi, pulang-pulang maghrib. Masa habis isya mau pergi lagi? Kapan kita kumpul sama keluarga? Oh banyak alasan lah. Udah sakit tuh hatinya orang. Udah sakit tuh. Tapi kalau arisan, kondangan, ngebesan ke Serang nyampe. Ke Serang-Serang ya. Serang nyampe itu kondangan. Arisan ke Bogor sampai. Tapi kalau ngaji deket nggak nyampe. Ini yang dikatakan utlubul ilma walau bisin. Apa itu sin? Carilah ilmu walaupun yang kita tahu walaupun ke negeri Cina. Sebenarnya di kitab Sab'atu Kutubul Mufidah dikatakan as-sin iklimun ba'idun. Sin itu adalah satu tempat yang amat jauh. Min ab'adil iklim, dari tempat yang paling jauh. Sin namanya. Jadi sin itu carilah ilmu ke tempat yang paling jauh. Saking hatta yakillu man yasila ilaihi, saking jauhnya tuh tempat ngaji, sedikit orang yang bisa sampai ke tempat ngaji. Jauh maknawi, deket mah deket tempatnya, cuma di hati jauh, jadi nggak nyampe. Jauh ngajinya di Bogor tapi di hati deket sampai. Jadi sin itu satu tempat yang amat jauh sehingga sedikit sekali orang yang bisa sampai ke tempat pengajian tersebut. Itu namanya asin. Dikit. Itu orang udah mati hatinya, berarti udah ribet, dandaninya udah capek. Karena banyak kan udah nggak sempet. Sebenarnya sih bukan nggak sempet, bukan baru pulang kerja, bukan waktunya kegoes, tapi emang dia nggak demen. Kalau orang udah nggak demen, alasannya banyak. Tong, lu nggak mau sama Hindun? Nggak mak. Emang kenapa? Hidungnya pesek banget sih mak. Hidung di bawah-bawah. Orang nggak demen.
Ya udah dicariin sama emaknya yang mancung. Tuh tong, si Fatimah mancung bener ya? Enggak ah mak, emang apa? Jangkung banget kayak gala. Bingung, jangkungan. Cariin lagi yang mancung dan nggak jangkung. Tuh tong, si anu cakep banget, udah mancung, nggak tinggi, lagi sedang badannya. Ya, enggak mak ah, emang apa? Mak hitam banget tuh. Orang nggak demen itu alasannya banyak alasannya. Kalau orang nggak demen mah, sama orang nggak demen ngaji alasannya banyak. Tapi kalau orang demen ngaji, orang demen kondangan, ditanya, lu kondangan jauh banget ke Serang nyampe, alasannya ada. Ya habis gue bagaimana, orang temen akrab, dulunya tetangga gua, terus bagaimana gua? Ada aja alasannya. Kata emaknya, emang lu ngapa sama si Indun gak mau, sama si Anu gak mau, sama si Anu gak mau? Ya habis mak, udah punya pacar. Oh, orang mana tong? Orang Depok. Nah jauh amat. Coba besok lu jemput, mak pengen ponten. Ya kalau orang dulu makan ponten bahasanya. Oh pengen ponten tuh anak, pengen nilai ponten namanya. Coba besok dong lu jemput, mak pengen ponten. Bawa tuh habis subuh jemput pacarnya di Depok, jam 9 sampai rumah. Assalamualaikum mak, ini mak, emaknya pengen ngusuk dadang. Astagfirullahaladzim, gua kata kali cakep banget. Gua kata kali bagaimana, buset, tong begini mah di kampung kita sekali raup 7 gempong dapet. Iya sekali raup gitu tuh, merem dapet 7 gempong. Ngapain pakai jauh-jauh ke Depok? Jadi kata emaknya, emang apa tong, orang kecit banget lu demenin. Ya kata emaknya, habis badannya tipis banget. Emang ngapa orang kecit banget lu demenin? Kata yang demen nih, emang ayah demen sama kecitnya mak. Ya habis sudah, habis omongan. Makanya kenapa orang nggak demen ngaji? Ya gara-gara sering ragu terhadap janji Allah. Kodahan libasirotika, udah sakit tuh hatinya, udah ngapain aja udah gak enak. Wa ikhmadan linuri sarirotika. Yang keduanya, kalau orang sering ragu sama janji Allah, mati cahaya, hatinya mati, padam, gelap. Orang kalau udah gelap, mati lampu di rumah kita udah 20 tahun. Di rumah kita udah 20 tahun, tapi tetap kalau udah mati lampu ke kamar mandi kita ngusut pegangan tembok. Padahal di rumah udah 20 tahun, kalau mati lampu kita pegangan tembok mau ke kamar mandi. Dan ketika orang mati lampu gelap, tembok masih jauh udah diginiin. Ya enggak? Orang kalau hatinya udah gelap, 2 anaknya masih SD, kuliahnya juga pikirin. Anak masih SD, kuliahnya juga pikirin. Masih jauh banget tembok udah begini aja. Anak masih SD, kuliahnya dipikirin. Bagaimana ini anak gue yang ntar kalau dia kuliah? Anak masih SD, tapi udah mikirin kuliah. Bulan Rejab udah mikirin Lebaran. Dan bulan Rejab kan masih tangeh banget kan, masih lama banget bulan Rejab. Bulan Rejab masih lama bener. Sa'ban, Ramadan, Syawal masih 2 bulan, tapi dia udah pikirin Lebaran. Tuh masih jauh udah begini. Tuh gara-gara mati, hatinya gelap. Yang keduanya, orang kalau mati lampu udah deket nggak sadar dia tabrak bangku. Jakarta masih jauh. Mati itu deket, yang paling deket itu mati. Yang paling deket mati. Orang kalau udah hatinya gelap nggak inget sama mati, perasaan jauh aja mati. Padahal yang paling deket itu mati. Bakullu mayati qoribun, setiap sesuatu yang pasti datang itu deket. Ama mati yang deket Jakarta masih jauh,
sama kuliah anaknya SD yang udah jauh, Jakarta masih deket. Itu gara-gara orang mati hatinya. Yaman bidun ya hustagol qad gorohu tulul amal walam yazal fi goplatin hatta dana minhu ajal. Yaman bidunnya hustagol, hei orang yang sibuk sama dunia, siang dunia, malam dunia, sore dunia, pagi-pagi habis subuh nganterin koran, nganterin majalah, pulang jam 7 dagang bubur, berangkat jam 9 pergi kerja, pulang kerja jam 4 dagang gorengan, habis maghrib dagang nasi goreng, malam-malam jadi pos kamling, bisa dunianya. Tapi ada yang begitu, istagol, sibuk sama dunia, sama kerja nggak ada sempetnya, sama ngaji mah nggak sempet mulu, sama kerja mah nggak ada jauhnya, deket semua, sama ngaji mah nggak ada deketnya, jauh semuanya. Yaman bidunya hustagol, sibuk dia sama dunia, qad gorohu tulul amal, ketipu dia sama tulul amal, panjang angan-angan, perasaan dia hidupnya masih lama, perasaan dia tahun depan masih ketemu, perasaan dia wah masih jadi orang sukses. Qad gorohu tulul amal walam yazal fi goplatin hatta dana minhu azal. Walam yazal fi goplatin, tidak henti-henti dia selalu dalam keadaan lupa. Orang kalau pergi kerja nggak pernah ngaji, orang hidupnya cuma kerja. Ntar masa tuanya ceritanya apa anda? Masa tua cerita sama anaknya cerita macet doang. Habis cerita. Iya, orang yang hidupnya kerja, rumah, pabrik, rumah, kantor, rumah, pabrik, rumah, kantor, rumah, pabrik, rumah, kantor. Udah nggak ngaji-ngaji, nggak ke majelis salim. Ntar masa tua cerita sama anaknya apaan? Cuma cerita macet. Cerita macet, cerita kerja, nggak ada cerita ngaji. Qad gorohu tulul amal, panjang angan-angan dia. Walam yazal fi goplatin hatta dana minhu ajal, enggak berhenti dia selalu lupa. Udah zaman dulu mak, kong ngaji yuk ya tong, gua lagi macul sawah gua. Kong udah selesai macul, udah ayo ngaji ya, gua udah nandur. Kong udah selesai nandurnya, udah ayo ngaji ya, gue lagi matun. Terbanyak rumputnya gimana? Kong udah selesai matunnya, udah ayo ngaji ya, gue jagain burung. Padinya baru keluar masih muda, kalau nggak dijagain ntar pada gabung. Kong padinya udah tua, udah ayo ngaji ya, gue udah mau panen. Gue udah mau metik, ini bagaimana? Tong udah rapi, udah selesai itu panennya, udah ayo ngaji ya, gue jagain padi, jagain gabah, kalau nggak dijagain dijemur ntar bagaimana? Kong udah selesai itu jaga jemur gabahnya, udah ayo ngaji ya, gue lagi giling. Udah selesai kong digilinginnya, udah ayo ngaji ya, gue udah maju lagi aja. Gue udah maju lagi aja. Qad gorohu tuh namanya walam yazal fi goplatin, nggak berhenti aja, lupa. Ya begitu aja udah hidupnya. Ibu ngaji yuk ya, bagaimana sih, saya lagi hamil tua, bagaimana? Oh ya udah lahiran bu, udah ayo ngaji ya, saya punya orok. Gimana? Oroknya udah bisa jalan bu, udah ayo ya, saya lagi ngasuh mau masuk PAUD. Anaknya udah gede bu, udah ayo ngaji ya, saya udah punya cucu. Nggak ada beresnya hidup. Walam yazal fi goplatin, nggak berhenti aja dalam kelalaian. Hatta dana minhu ajal, tiba-tiba udah deket ajalnya. Begitu dia ngaca, astagfirullahaladzim, rambut gua udah putih semua ini. Gua ngaji belum. Begitu dia baca lamur, nggak kelihatan lah. Allah udah deket mau mati kayaknya ini. Ya belum ngaji, belum jadi orang kaya lagi.
kaya kagak, ngaji kagak akhirnya. Makanya ngaji mah jangan nungguin kaya. Tuh ada orang kayak begitu. Walam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu ajal. Tahu-tahu udah deket. Wal mautu ya tibagtatan wal qabru sundukul amal. Wal mautu ya tibagtatan, mati mah datangnya tiba-tiba. Habis subuh tek 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 tek. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah dengan tenang. Enggak ada yang ngamuk orang pulang mah. Enggak usah disebutin tenang juga udah pasti tenang. Pulan bin Pulan, yang denger, ah bener, iya. Tadi jam 1 masih ngobrol sama gua. Tuh. Jam 1 masih ngobrol, jam berapa emang? Jam 2, beres ngobrol sama ente, langsung meninggal. Bekasin kayaknya ya. Si Anu meninggal, siapa si Anu? Kemarin masih kerja sama gua. Si Anu meninggal, siapa itu meninggal? Si Anu, astagfirullahaladzim, orang semalam juga masih ngopi, masih ngobrol. Tadi Johor masih ngobrol, masa jam 1 udah diumumin meninggal. Wal mautu ya tibagtatan, mati mah datangnya tiba-tiba. Kalau datangnya mati ada informasi dulu mah enak. Nggak ada yang matinya nggak tiba-tiba, semua mati tiba-tiba. Terus biasanya kerja lewat Ciledug, tiba-tiba lewat Kreo, tabrakan, mati. Apa kata istrinya? Lagi abang biasa lewat sini, pak lewat sono, coba nggak lewat sono mak nggak mati kali, mati, tetep aja mati. Ada yang begitu tuh, biasanya nggak pernah lewat sana, tiba-tiba lewat sana, tabrakan, mati. Kata bininya, coba abang ngelewat situ, nggak mati kali, mati. Tetangga saya namanya Bang Ruslan, jam 9 dia mau berangkat sama anaknya ke ke kebun binatang. Habis subuh dia tidur, jam 6 dia tidur, mesen sama istrinya, Neng terbangunin ya jam 8:30 dah. Kebetulan di rumahnya ada tukang lagi dandanin genteng kanopi. Ya bang, dibangun sama istrinya 8:30. Bangun tidur, kucek-kucek mata, ngelihat yang kerja, ngintip. Begitu ngintip keluar rumah, ngintip rubuh plafon, terus kanopi rubuh, terus niban dia. Kata bininya, ya Allah, coba gua nggak bangunin, nggak mati kali, mati. Coba siapa yang gak merinding? Begitu mesen bangunin 8:30, dibangunin sama istrinya 8:30. Habis bangun langsung keluar rumah, ngeliat yang kerja, tiba-tiba rubuh kanopi, terus mati saat itu juga. Wal mautu ya'ti baghtatan, mati mah datangnya tiba-tiba. Kasihan itu saudara saya, mana baru itu lagi mati, belum pengalaman. Tuh yang tiba-tiba mati mah. Permasalahannya wal isbir ala ahwaliha wal qabru isbil ara ahwaliha la mauta illa bil ajal. Hatta dana isbir walam yazal fi goblatin hatta dana minhu ajal. Isbir ala awaliha la mauta illa bil ajal wal qabru sundukul amal. Kuburan petiknya amal. Nanti ulama menjelaskan amal itu per jam. Nanti di akhirat dibukanya per jam. Satu jam itu satu peti. Kalau amal waktu itu kita pakai buat ibadah, maka isi petinya perhiasan dan barang-barang bagus. Kalau waktu itu kita pakai buat ibadah, buat maksiat, isinya binatang-binatang buas. Kalau waktu itu kita pakai buat nggak ibadah, nggak maksiat, pakai kerja, pakai tidur, isinya cuma nggak ada apa-apa. Dari jam 5 sampai jam 6 satu peti buka,
Oh ada isinya, mutiara, permata. Oh dia sholat subuh sama baca Quran. Dari jam 6 ke jam 7 buka, kosong. Biasanya masak nggak diniatin ibadah, nyuci nggak diniatin ibadah, olahraga nggak diniatin ibadah. Jam 7 ke jam 8 buka, kosong. Jam 8 ke jam 9 buka, kosong. Jam 9 ke jam 10 buka, kosong. Jam 10 ke jam 11 kosong. Jam 11 ke jam 12 kosong. Jam 12 jam 1 ada pahala sholat. Jadi sehari itu 24 peti. Jangan sampai itu peti isinya kosong. Makanya niatin, tidur niatin ibadah, sholat niatin, sholat menjelas, masak niatin ibadah, nyuci ibadah, supaya itu peti isinya nggak kosong. Jadi walam yazal fi goplatin hatta dana minhu ajal. Lupa mulu, tiba-tiba udah deket mati. Itu gara-gara sering lupa sama janji Allah. Makanya kudu yakin cuma belum diijabah. Yakin diijabah cuma belum. Bukannya enggak diijabah tapi belum. Ya Pak Ustadz, saya doa kata Ustadz juga, sholat kalau pengen rezeki banyak sholat duha. Udah, tapi masih begini aja. Terus kata Ustadz lagi, kata Ki yang satu, kalau pengen rezeki banyak habis sholat duha baca waqiah. Ya Allah Pak Ustadz, saya udah baca, apa pada lecek waqiah. Tapi masih begini aja Pak Ustadz. Kali Pak Ustadz punya doa-doa biar rezekinya banyak, biar jadi orang kaya. Kata Ustadz, kalau gue punya doa biar kaya mah gue dulu yang make, baru dulu. Gue aja masih susah. Itu gitu. Bukannya nggak diijabah, belum. Tapi lama amat sih Pak Ustadz. Nabi Musa udah dapat jawaban belum dari Allah tentang doa ente? Belum. Ya apalagi belum. Nabi Musa udah dapat jawaban ketika berdoa berdua dengan Nabi Harun. Doanya berdua. Kata Nabi Musa, Allahumma ahlikil fir'aun. Ya Allah, hancurkan Fir'aun. Jangan kau sisakan turunan Fir'aun. Jangan kau tinggalkan kejayaan Fir'aun. Habis semuanya. Allah langsung jawab, aku ijabah doamu. Langsung dijawab sama Allah. Tapi proses dari doa dan jawaban Allah ke tenggelamnya Fir'aun berapa lama? 40 tahun. Proses dari jawaban Allah ke tenggelamnya Fir'aun berapa? 40 tahun. Nah kita Nabi bukan, Ustadz bukan, apa bukan, mau buru-buru mulu. Nabi Musa, ya abati inni ro'aitu ahada asaroh. Wahai bapakku, saya mimpi 11 bintang, matahari dan bulan tunduk kepadaku. Kenapa 11? Punya saudara 11. Satu mas, satu bapak, Bunyamin. Satu. Yang 10, satu bapak lain, emak. Bapaknya dan kata bapaknya, la taksus si haji ru'yah. Tong, mimpi ini lu jangan ceritain sama saudara-saudara lu ya. Ntar lu udah apa-apain lagi sama saudara lu, gitu kan? Berarti ini Nabi Yusuf udah ngimpi, udah jelas. Apa yang terjadi? Bukannya pada tunduk tuh saudaranya yang 11, Nabi Yusuf dicemplungin di sumur. Habis dicemplungin di sumur, diangkat sama orang, dijual Nabi Yusuf, disangka abid. Habis dijual terus dipenjara 7 tahun. Proses dari ngimpi kejadinya berapa? 40 tahun. Jadi ada proses, bukan doanya yang salah, prosesnya mungkin ada yang ditinggalkan. Jadi kalau orang bikin bikin kue itu ada proses-proses yang menunjang bagus. Ketika kita ngecat itu catnya cat mahal, tapi ada prosesnya berapa jarak sepet sama mobilnya, terus berapa tekanan suhunya, udaranya, terus suhunya bagus apa enggak, cuacanya, terus tenernya bagus apa enggak. Ketika proses-proses itu dilakukan, nanti hasilnya bagus. Sama doa juga, bukannya enggak dijabah, belum. Mungkin ada proses yang kita tinggalkan.
Tapi walaupun cat mahal, tapi ngecatnya pakai koas, nggak bagus hasilnya. Ini cat lu yang beli kemarin? Iya. Yang mahal itu iya. Kok jelek bener sih? Katanya cat mahal. Bukannya catnya yang murah. Jangan salahin catnya, prosesnya yang salah. Jangan salahin doanya. Ustadz, minta doa lagi dong. Mau kenapa? Yang kemarin nggak manjur. Bukan doanya yang salah, prosesnya yang ditinggalin. Doanya nggak manjur, doa mah sama aja. Orang dulu mau ngapa-ngapain pakai Bismillahirrahmanirrahim doang. Orang dulu Bismillahirrahmanirrahim baik, Bismillahirrahmanirrahim baik, Bismillahirrahmanirrahim baik. Ini mah kita baca doa udah kayak apa tahu, agak baik-baik. Berarti bukan doanya yang nggak manjur, proses yang ditinggalin. Beras Cianjur 16.000. Begitu masaknya pakai ngeliwet, nggak pakai magicom, ngeliwet. Supaya hasilnya bagus, apinya gedein. Kalau airnya udah kering, tarik apinya kecilin. Kalau udah tenep, udah asat, tarik lagi apinya, tinggal baraknya doang. Terus tutupin. Oh berarti proses namanya tuh. Tapi kalau prosesnya ditinggalin, masak beras 16.000 seliter, apinya langsung gede. Begitu jadi, kok beras begini amat, katanya beras mahal. Bukan berasnya yang jelek, tapi proses yang ditinggalin. Ini baca nih, kata Ustadz. Apa nih Pak Ustadz? Kata lu minta doa. Ini mah yang kemarin Pak Ustadz. Ya sama aja. Istighfar mulu, istighfar. Doa biar rizki apa Pak Ustadz? Itu namanya biar rizki, itu istighfar. Bab kasih sayang Allah itu turun setelah irhamna Rabbana la tu'akhidna in Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana, baru warhamna, ampuni saya, kasih sayang saya, baru kasih sayang. Ada kalimat irhamna setelah ighfir lananya beres. Makanya disuruhnya istighfar dulu. Rabbighfirli warhamni wazburni. Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, warhamni, kasih sayang saya. Lapat irhama itu, irhamna berada setelah ighfir lana. Mana lagi? Rabbighfir warham wa anta khairur Rabbighfir, ya Allah ampuni saya, warham, dan kasih sayang saya. Berarti kalimat kasih sayang berada setelah ighfir. Makanya itu kuncinya istighfar, banyakin. Nah itu. Jadi kudu bares. Jadi orang buang tuh matematikanya, buang. Kalau mau main matematika sebenarnya kita nggak bisa bertahan hidup. Lebih besar pasak daripada tiang. Berapa sih pendapatan kita per hari? Apalagi mohon maaf Gojek. Berapa sih per hari? Anaknya 3 di rumah. Berapa biaya anak per hari? Belum biaya masak. Coba hitung. Main hitung-hitungan. Pasti lebih besar pasak daripada tiang. UMR 3 juta. Anaknya 3 per hari 150.000. Itu aja udah habis. Buat per hari juga udah habis tuh. Makanya buang matematika. Enggak mampu gede ya sedikit. Sedikit nggak apa-apa. Tapi Ustaz saya malu dikit. Jangan kelihatan orang kalau malu. Masih kelihatan orang aja pakai helm. Dan nggak kelihatan. Jadi berbuatlah, yang penting berbuat. Pernah kita lakukan ketika Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim dibakar, semut nih berbaris, semut berbaris, ngambilin air semut, baris semut. Burung ngeliat dari atas, ketawa burung ketawa ngeliatin semut bawain air menyiram api Nabi Ibrahim. Kata si burung, mut, semut loh, kurang kerjaan pada lumut gitu. Ya kan semut. Mengapa?
Mut, gua aja nih, gua andaikan seluruh kaum gua ngambilin air dari laut buat nyiram itu api yang bakar Nabi Ibrahim, nggak bakalan padam. Apalagi lu Mut, ya kecil begitu, bagaimana mau padam? Ketawa burung. Tapi apa jawaban semut? Aku yakin air yang aku ambil dari laut untuk menyiram api yang bakar Nabi Ibrahim tidak akan bisa memadamkan. Tapi setidaknya ketika aku ditanya nanti di akhirat oleh Allah Ta'ala, apa yang kau lakukan ketika nabi aku kau bakar, ketika nabiku dibakar? Apa yang kau lakukan? Aku sudah punya jawaban. Ya Allah, saya sudah berusaha untuk memadamkan api yang membakar nabimu, tapi itulah kemampuanku. Udah punya jawabannya. Kalau nggak ngapa-ngapain nggak punya jawaban. Apa yang lu lakukan waktu ada pengajian? Saya udah berusaha ya Allah ngikut ngaji, tapi ngantuk mulu. Ya udah lu diem aja. Ngaji. Setidaknya ketika kita tidak mampu berlari, ya berjalan. Kita tidak mampu berjalan, ya bergerak. Jangan pernah diam. Lakukan sesuatu yang orang-orang tidak lakukan. Kata Nabi, berikan solusi banyak. Man lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Punya harta, silakan sedekah dengan hartanya. Ya Rasul, saya nggak punya harta. Oh, wa man lahu quwwatun falyatasaddaq biquwati. Kamu punya tenaga nggak? Punya Rasul. Oh, silakan sedekah dengan tenaga kamu. Ya Rasul, saya udah lemah, nggak punya harta, udah lemah lagi. Wa man lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Punya ilmu nggak? Punya. Ya silakan sedekah dengan ilmunya. Berikan solusi tuh orang. Coba bagaimana caranya? Ente yang tahu, ente yang paham, ente yang ngerti. Sedekah. Rasul, saya udah nggak punya ilmu, nggak punya harta, nggak punya tenaga lagi. Parah nih orang. Tapi ada solusi. Kata Nabi, hatta tumita azaan ditorik sodakoh, sehingga membuang penyakit dari jalanan sedekah. Berapa beratnya sih buang sampah dari jalanan? Berapa beratnya sih buang paku dari jalanan? Apa kudu mikir? Enggak harus. Apa kudu pakai tenaga yang besar? Enggak harus. Apa harus pakai harta yang banyak? Enggak. Banyak solusi. Yang penting kita jangan mager, kalau kata anak sekarang mah. Mager, malas gerak. Jadi silakan nggak punya harta, sedekah dengan tenaganya, sedekah dengan ilmunya, dan apa yang kita punya sedekah. Nggak harus punya harta. Itu namanya jud. Bares sama bahasa, bares sama harta, bares sama siapa aja. Jadi jangan berpikir entar aja gua minggu besok aja gua baru ngaji. Minggu besok bukan Sabtu besok, bukan Sabtu sekarang. Yang sekarang bukan yang besok. Jadi jangan pernah menunggu sempet. Kalau ngomongin sempet, semuanya nggak ada yang sempet. Ihalatukal amala ala wujudil firaq min ru'unati nafsi. Menunggunya kita waktu kosong pengen beramal. Untuk beramal nunggu waktu kosong. Pengen ngaji nunggu waktu kosong. Pengen baca Quran nunggu waktu kosong. Pengen sholat duha nunggu waktu kosong. Itu namanya min ru'unati nafsi. Timbul daripada hati yang paling bodoh. Kenapa? Karena waktu nggak ada yang kosong. Waktu yang nggak ada yang kosong. Apalagi kita punya kerjaan, pengangguran aja kita undang ngaji nggak datang. Begitu besok ketemu, lu kemana kemarin nggak ngaji? Ya Allah maaf Pak Ustadz, saya lagi ribet bener. Pengangguran ngomong ribet, bagaimana yang nggak nganggur? Ya, pengangguran kita undang masih nggak datang, alasannya ribet. Itu bagaimana? Ribet mah jangan diikutin, ribet diikutin tambah ribet. Ribet diikutin tambah ribet. Lu nggak ngaji? Ih, gimana saya ribet banget ada cucu saya. Kenapa ribet? Lu ikutin cucu lu jadi ribet. Coba lu lepas. Jadi ribet diikutin tambah ribet. Mencek orang Sunda mah kariweh dituturkan bekiriweh. Bekiriweh. Jadi jangan pernah nunggu waktu kosong, jangan pernah nunggu waktu sempat. Paksain. Pengen sedekah, paksain. Pengen ngaji, paksain. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat,
anak cucu kita, turunan kita dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah, yang takwa kepada Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada kedua orang tua, serta yang kurang sehat, baik kurang sehat zahir maupun batin, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Ta'ala. Yang punya hajat, punya niat, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Ta'ala. Wabil khusus guru-guru kita, mudah-mudahan disehatkan badannya, dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya.